3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Prasetyo Sengguan. Saya di sini sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi kelompok kami. Kemudian sebagai yang akan mengajar kelompok kami, argumentasi kami adalah saudara Alen sebagai pembicara kedua dan saudara Putri sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, argumentasi kelompok kami yang kami bangun adalah mengenai dewan ini percaya gerakan-gerakan sosial seharusnya berfokus kepada kelas ekonomi daripada berfokus kepada isu-isu gender yang dimana yang bersifat etnis, ras, dan lain-lain. Dalam aplikasi gerakan sosial yang sering terjadi adalah peririsan pada kemerdekaan seseorang, yang dimana dalam proses penyampaian aspirasi pendapat tersebut tidak jarang diekspresikan dengan berbagai macam bentuk gerakan sosial. Dan apabila itu terjadi, maka akan terjadi proses pembatasan kebebasan berekspresi yang dimana hanya dibatasi dalam ruang-ruang lingkup kelas permasalahan ekonomi saja. Yang dimana dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar konstitusi kita telah menjamin bahwa gerakan sosial dalam pasal 28 telah menjamin bahwa tidak adanya batasan bagaimana setiap orang untuk memberikan ekspresi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, gerakan sosial terjadi tidak seharusnya berfokus kepada perspektif ekonomi saja. Akan tetapi dalam masyarakat sosial, permasalahan dalam perspektif hukum bagi masyarakat menuntut revisi Undang-Undang 19 tahun 2019. Hal tersebut menjadi contoh bagi kita semua bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi dalam gerakan-gerakan sosial yang timbul itu bersifat multi dan plural. Dalam artian setiap permasalahan itu harus menjadi tendensi khusus bagi seluruh pihak terkait atau lembaga terkait guna terjadi diskriminasi, guna menimbulkan perspektif diskriminasi di masyarakat. Oleh karena itu dampak yang akan timbul apabila tidak adanya penyelesaian yang isu-isu atau gerakan-gerakan sosial yang dalam bidang-bidang lain, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, apabila kita menerapkan berbagai permasalahan tersebut dengan mengedepankan permasalahan yang bersifat general, maka setiap permasalahan yang ada tidak menimbulkan gerakan-gerakan sosial. Solusi yang dapat kami tawarkan adalah pertama dengan mengedepankan audiensi dan mediasi, di mana dalam proses penanganan gerakan-gerakan sosial terjadi dalam masyarakat, upaya preventif yang dapat ditingkatkan adalah dengan mengedepankan audiensi, di mana ada proses pembicaraan yang lebih spesifik antara lembaga dengan kelompok masyarakat yang langsung berimplikasi terhadap gerakan sosial tersebut. Selain itu, apabila dalam proses audiensi telah mendapat titik temu, maka proses mediasi yang harus dikedepankan. Selain itu, solusi kedua yang dapat kami tawarkan adalah proses evaluasi kelembagaan dan optimalisasi. Evaluasi kinerja kelembagaan menjadi sebuah hal yang menjadi penting untuk dikedepankan dalam proses penanganan gerakan sosial, terutama dalam lembaga-lembaga terkait yang mendapatkan nilai minor dalam proses penyelesaian. Selain itu, kemudian hal berikutnya adalah optimalisasi kelembagaan. Optimalisasi kelembagaan melalui mekanisme asesmen adalah menjadi salah satu penting untuk menangani setiap gerakan-gerakan sosial yang telah terjadi dan berakibat terhadap kelembagaan itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya penerapan tersebut, maka gerakan sosial baik dalam isu-isu hal lain menjadi sesuatu yang sangat tendensius. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, proposal yang kami ajukan ini dengan gagah menolak pembatasan gerakan sosial yang berbasis atau berfokus kepada ekonomi. Akan tetapi juga isu-isu lain yang menjadi tendensi khusus, tidak termasuk juga dalam proses diskriminasi yang berbasis identitas, baik gender dan lain-lain. Terima kasih.